Shalom sahabat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar damai sejahteranya yang selalu melingkupi kita. Hari ini, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Menghakimi bersama Kristus. Banyak orang Kristen yang ragu-ragu tentang keberadaannya, baik di bumi ini maupun nanti setelah dunia berakhir. Di antara mereka ada yang bilang, mengalir sajalah, yang penting tidak berdosa. Pikiran yang sangat sederhana sekali, dan di dalam pikirannya, tidak berdosa itu hanya tentang tidak kepelacuran, melakukan seks, dan seterusnya. Pikiran seperti itu yang perlu dibenerin. Padahal firman Tuhan itu membahas bermacam-macam persoalan. Semua ada di firman Tuhan. Jadi, bukan hanya tentang seks saja. Hidup dengan Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan itu artinya hidup sesuai firman dan sesuai dengan gaya hidup Kristus. Orang-orang seperti itulah yang akan ikut menghakimi kedua belah suku Israel. Jadi, bukan hanya karena predikatnya saja Kristen, tetapi karakter, cara hidup, dan pola pandang itu yang dimaksud mengikut Kristus. Nah, merekalah yang ikut menghakimi kedua belah suku Israel. Lah, bagaimana yang hanya Kristen saja tetapi tetap hidup dengan manusia lamanya? Tetap hidup dengan cara hidupnya dengan standar yang dia buat sendiri? Apakah ikut menghakimi kedua belah suku Israel? Tentunya tidak. Bagaimana ikut menghakimi sedangkan dirinya belepotan persoalan, masih kotor, masih ini itu. Oleh sebab itu, segala hal yang nempel dalam tubuhnya yang kotor-kotor itu harus dibersihkan di padang gurun dulu supaya ketika sudah layak untuk masuk ke tanah perjanjian itu, sudah layak ikut menghakimi kedua belah suku Israel bersama Tuhan Yesus. Sekarang ini, si jahat licik bermain karena si jahat ingin umat Allah tidak ikut bersama Tuhan menghakimi kedua belah suku Israel. Jadi, si jahat menghalangi dengan caranya. Cara si jahat menyerang itu pelan tapi menyesatkan. Oleh sebab itu, kita harus tetap berjaga-jaga agar tidak terjerat tipuan si jahat. Jika kita ingin ikut menghakimi bersama Kristus, tentulah jubah kita harus dibenerin dulu. Yang robek dijahit dulu, yang kotor dicuci dulu, agar supaya layak untuk mendampingi Kristus menghakimi kedua belah suku Israel. Jikalau mau mengikut Kristus, tentunya gaya hidup dan lain-lain harus mirip Kristus, supaya ketika Kristus di mana saja, kita ikut kemana Kristus melangkah. Kalau baju Kristus putih bersih, panjang, maka baju kita juga harus putih bersih panjang. Itulah yang dimaksud mengikut Kristus. Kita semua harus berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan. Berhati-hati karena si jahat juga tahu cara menjerat yang halus, yang justru merusak. Cepat bangun jika sudah mulai merasa si jahat mulai bermain di depan kita, karena kita masih hidup di bumi, di mana bumi itu yang menguasai si jahat beserta antek-anteknya. Mari kita bangun, jangan sampai seperti kelima gadis bodoh yang kehabisan minyak di saat mempelai datang, sehingga pintu ditutup dan kelima gadis bodoh itu tidak bisa masuk. Belajar untuk mengerti keberadaan kita, membenari jubah kita agar kita dipandang layak oleh Kristus untuk ikut menghakimi kedua belah suku Israel. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel.